Apa kabar anak-anak hebat? Hari ini kita akan belajar pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 mengenai teks fiksi dan teks non-fiksi. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Mari disimak bersama. Yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian teks. Teks sendiri adalah wacana atau kata-kata yang dituangkan pada sebuah tulisan. Adapun teks sendiri dibagi menjadi dua. Ada teks fiksi dan teks non-fiksi. Apakah teks fiksi itu? Mari kita pelajari terlebih dahulu. Pengertian teks fiksi yaitu sebuah teks yang dibuat berdasarkan imajinasi penulis. Jadi teksnya itu dibuat karena adanya imajinasi dari si penulis tadi. Tujuannya, dia menulis untuk menghibur seseorang, memberikan makna, dan menggugah emosi para pembaca. Kemudian, ciri-ciri dari teks fiksi sendiri yaitu yang pertama, memakai cerita rekaan. Cerita rekaan itu karangan ya, anak-anak ya. Kemudian bersifat imajinatif. Jadi, imajinasi seseorang. Kemudian tujuannya untuk menghibur dan menceritakan sebuah peristiwa. Dari bahasanya lebih santai, kemudian ada unsur narasi yang kuat, dan sering memadukan unsur dialog dan deskripsi. Adapun jenis teks fiksi, contohnya sebagai berikut ya, anak-anak ya. Yang pertama yaitu novel. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan buku novel. Nah, novel ini adalah salah satu contoh teks fiksi yang mana novel ditulis karena adanya imajinasi sang penulis ya, anak-anak ya. Kemudian cerpen. Ini sangat dekat sekali dengan kalian. Cerpen sering sekali kalian baca di sekolah maupun di rumah. Kemudian majalah, dongeng, dan cerita bergambar. Kemudian kita belajar tentang teks non-fiksi. Kalau tadi teks fiksi adalah cerita karangan, kita anggap saja cerita karangan yang selalu dibuat karena imajinasi seseorang. Kemudian, apakah teks non-fiksi ini? Baik, mari kita pelajari. Pengertian teks non-fiksi yaitu sebuah teks yang ditulis berdasarkan fakta. Berdasarkan fakta itu berarti tidak ada karangan, tidak ada sesuatu yang dibuat-buat ya anak-anak ya. Tujuannya untuk menyampaikan pengetahuan, memaparkan argumen atau pendapat, atau menjelaskan suatu topik. Ciri-ciri dari teks non-fiksi sendiri yaitu ditulis berdasarkan kenyataan. Tadi ya, tanpa dibuat-buat, tanpa ditambah-tambah, tanpa ditambahi dengan imajinasi seseorang, jadi berdasarkan kenyataan. Kemudian, hasil pengamatan dan data dari sumber yang terpercaya. Jadi datanya itu valid. Kemudian menggunakan bahasa yang denotatif, artinya denotatif itu adalah makna sebenarnya. Kemudian berfungsi untuk menyampaikan pengetahuan. Bisa dilengkapi dengan gambar, tabel, grafik, dan diagram untuk mendukung suatu kebenaran dari teks tersebut. Adapun jenis teks non-fiksi adalah sebagai berikut. Biografi. Biografi adalah penjelasan tentang latar belakang seseorang. Misalnya, biografi tentang I Gusti Ngurah Rai, biografi tentang Insinyur Soekarno, dan lain-lain. Kemudian esai. Esai adalah sebuah karya ilmiah. Kemudian artikel, makalah, kamus, dan buku pelajaran yang sering sekali
kita gunakan setiap hari, kita baca setiap hari ya anak-anak ya. Buku yang kalian pakai itu adalah jenis teks non-fiksi. Baik, sekian materi dari Ibu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di materi berikutnya.